warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilata wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudara yang dimana berada dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, hidup kita adalah perjuangan. Untuk sukses perjuangan tentu harus ada pengorbanan. Tidak akan sukses perjuangan tanpa adanya pengorbanan. Nah, dalam pengorbanan ini ada beberapa hal. Satu, pengorbanan dengan harta. Yang kedua, pengorbanan dengan ilmu. Yang ketiga, pengorbanan dengan tenaga atau kekuatan. Yang keempat, pengorbanan dengan pikiran. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menyimak sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tepatnya dalam surat Al-Maidah 35. Perjuangan. Ingat, kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam dunia ini yaitu untuk berjuang. Sekali lagi, tidak akan sukses berjuang tanpa adanya pengorbanan. Ingat pidawuh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang saya bacakan. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kepada orang yang beriman. Selain orang yang tidak beriman tidak dipanggil dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang sangat spesial kepada orang yang beriman. Mana undangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Isinya undangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman. Satu, ittaqullaha, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu-satunya jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takwa. Yang kedua, dalam isi undangan kepada orang yang beriman, wabtagu ilaihil wasilata. Ingat, dalam perjuangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, carilah sesuatu perkara, carilah sesuatu lantaran untuk sampai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kepada kita. Wajahidu fisabilihi. Dan yang ketiga, jihadlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, seandainya kita telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seruan undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiga itu, la'allakum tuflihun, pasti orang itu akan mendapatkan keberuntungan di hari-hari
yang tidak ada hari pembalasan kecuali pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berjuang segala kemampuan, segala yang ada yang dimiliki oleh kita bisa dipakai berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai ilmu harus berjuang dengan ilmunya. Orang yang mempunyai harta harus berjuang dengan hartanya. Orang yang mempunyai kekuatan atau tenaga harus berjuang dengan tenaga dan kekuatannya. Dan yang terakhir, berjuang bisa dengan pikiran, saran, pendapat untuk jihad di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sukses seseorang yaitu perjuangan tanpa adanya pengorbanan. Pertama tadi kita berjuang untuk jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Menurut saran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mampu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara global, itu orang sudah termasuk jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, cari jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala kemampuan kita untuk berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai harta, marilah kita berjuang dengan hartanya. Karena harta yang ada di kita ada milik untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yaitu hak-hak untuk orang lain. Karena harta itulah, ingat kita, apabila kita mempunyai harta, maka kita hak untuk berjuang dengan hartanya itu. Tadi orang yang tidak punya harta berjuang dengan ilmunya. Ilmu jangan diperjualbelikan, ilmu jangan sampai dihargakan, tetapi ilmu itu adalah jadikan alat untuk berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang yang mempunyai ilmu tapi ilmu dijadikan alat untuk kehidupan dunia, ingat pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan sekali-kali kamu memperjuangkan masalah ilmu. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Terus yang ketiga, jihad dalam jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan, dengan tenaga. Kita tidak punya harta, kita tidak punya ilmu, kita tidak punya kekuatan dan tenaga, masih ada jalan untuk jihad dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pikirannya, dengan sarannya, dengan pendapatnya untuk kemajuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya jihad di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat kita ke belakang di masa-masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang mempunyai harta mengorbankan hartanya. Orang yang mempunyai ilmu mengorbankan ilmunya. Itu bukan sekadar
untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga, tapi semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya jihad. Apa yang ada di kita, kita harus dikorbankan, yaitu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mencapai kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Biha khalaqnakum wa biha nu'idukum wa biha nukhrijukum taratan ukhra." Ingat, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mana? Kita diciptakan dari tanah. Kita akan dikembalikan ke dalam tanah, dan kita akan dikeluarkan dari dalam tanah, yakni dari dalam kubur. Keluarnya dari dalam kubur itu, payunabbiukum berbuat, akan dipinta untuk ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun perjuangan kita, baik betul-betul kita berjuang di jalan Allah, atau kita sama sekali tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan minta pertanggungjawaban kepada seseorang. Itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sekali lagi, kita hidup adalah perjuangan. Perjuangan tentu harus berani mengorbankan, yaitu segala kemampuan yang dimiliki oleh kita semua. Karena kita bertanggung jawab, mempunyai tanggung jawab bukan hanya untuk diri pribadi, tapi kita tanggung jawab untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk umat, dan untuk bangsa seluruh, yaitu umat Islam, memperjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya sampaikan dalam kali ini, yaitu marilah bersama-sama untuk belajar, untuk menjadi orang yang ahli jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah nih.